Bicara bisnis tidak hanya mengenai modal, harga, ataupun produk saja. Bisnis itu kompleks. Bagaimana sih kita bisa membangun bisnis yang sehat? Atau ternyata banyak sekali skandal-skandal dalam sebuah bisnis. Itu kenapa banyak orang tidak bisa mengelola bisnis hingga menjadi bisnis yang sehat. Kita akan bongkar semuanya dengan seorang coach yang sangat luar biasa hanya di Open The Secret. Nah, Sobat DM, kita sekarang sudah berada di Deli Baget Sanur. Kita akan ketemu dengan Coach Ben Abadi yang datang jauh-jauh dari Jakarta. Tapi jangan lupa untuk subscribe channel kita di Dapat Media dan juga kepoin Instagram kita di @dapatmedia. Nggak usah lama-lama, kita langsung aja masuk dan ketemu sama Coach Ben Abadi. Yuk! Nah, Coach Ben-nya udah ada di sini. Kita samperin aja langsung yuk. Halo, apa kabar? Baik, Coach Ben, apa kabar nih? Mantap. Waduh, luar biasa. Selalu 10 kali. Selalu 10 kali, itu keren banget ya. Iya. Ciri khasnya Coach Ben selalu 10 kali ya, Yes, 10 kali yes. growth gitu ya. Yes, amin. Dari Jakarta langsung ke Bali, Coach? Dari Jakarta langsung ke Bali. Waduh, keren banget. Dan selalu antusias, selalu on fire. Wah, itu Iya. dia. Coach, thank you udah Yes. mau meluangkan waktunya. Tentunya ini menjadi kehormatan buat kami dari Dapat Media dan kita akan kupas-kupas Coach tentang bisnis. Wow. Setuju ya, Coach ya? Yes. Oke, Sobat DM, kita sudah berada di Deli Baget Sanur dan hari ini bersama saya Coach Ben Abadi, seorang business coach yang kita akan bahas adalah mengenai skandal bisnis atau bagaimana sih sebenarnya kita dalam membangun bisnis. Tapi kita akan kulik-kulik dulu, siapa sih Coach Ben Abadi ini? Coach Ben, cerita sedikit dong Coach gitu kan. Kalau orang bilang kan tak kenal tak sayang gitu nih. Ya. Coach Ben, kok bisa menjadi seorang coach? Ya, jadi sebenarnya saya jadi coach by accident. Wah, accident malah Coach ya? Ya, jadi nggak pernah kepikir pengen jadi coach karena saya dari dulu memang selalu pengen membantu orang, Iya. pengen sukses di Australia. Kepikiran ketika saya pulang apa yang mungkin saya bisa contribute ke Indonesia gitu. Oh, jadi Coach Ben ini lama di Australia tinggal Lama di ya? Australia. Sekolah di Australia Yes, Coach ya? yes, Terus tuh lama. balik ke Indonesia. Yes. Apakah ketika balik ke Indonesia langsung menjadi seorang coach atau ternyata memang bikin bisnis dulu Coach? Enggak, jadi kita ada beberapa bisnis yang sudah ada dan waktu itu juga bersama teman, bersama kakak saya kita partneran Iya. gitu. Jadi kita berbisnis kuliner waktu itu. Karena saya suka makan gitu ya. Suka makan, ya nyoba-nyobain kuliner here and there gitu. Jadi kepikiran bisnis apa ya gitu ya. Nah, dan juga terinspirasi dengan begitu banyak brand-brand franchise kelas dunia gitu. Dulu suka ngafe juga gitu ya. Oke. Jadi 22 tahun yang lalu kira-kira 22 years ago saya berpikir Saya masih kecil waktu itu Coach. ya, saya pengen punya bisnis juga. Oke. Nah, terus sekitar 5 tahun saya melihat banyak hal-hal yang ternyata para pemilik bisnis itu lacking off gitu. Ternyata 3 kendala dalam bisnis itu saya juga catat juga gitu. Apa aja tuh Ternyata Coach? 3 kendala Iya. dalam bisnis. Menarik sekali. TTM. TTM. Teman tapi mesra. Apakah Ya. memang Coach itu punya background di dunia bisa katakan coach atau ternyata masa kecilnya Coach Ben ini jauh sekali Ya. dari dunia yang bisa dikatakan ini membantu para business owner untuk bisa growth bahkan 10 kali lipat. Coach. Saya sebenarnya mimpi saya dulu menjadi seorang tenis pro. Oke. Saya mengenal dunia coaching udah lama sih, over 30 years ago. Ya. Ketika coaching belum populer di Indonesia. Jadi even waktu 23 tahun yang lalu coaching masih sangat-sangat relatively new di Indonesia. Saya mengenal coaching itu dari sports. Nah, akhirnya berbisnis and then mengenal dunia coaching and then saya stumble upon satu buku judulnya Purpose Driven Life by Rick Warren itu sudah terjual more than 10 juta copies ya. Wow, keren. Nah, di buku itu banyak muncul pertanyaan-pertanyaan yang menggelitik. Apa Seperti aja tuh, kayak Coach?
ya tujuan hidup kamu apa gitu, very simple kan. Iya. What's your purpose on earth dan sebagainya. Nah itu nggak terjawabkan gitu. Nah tapi salah satu clue-nya adalah ternyata sukses itu is all about self awareness. Jadi memahami siapa diri kamu gitu ya. Who you are, what are you good at, what not so good at. Jadi itu penting banget. Nah dari sana saya memahami ternyata diam-diam saya mempunyai talenta itu. Talenta untuk menginspirasi orang, membantu orang. Jadi 24 tahun yang lalu, jadi saya ternyata setelah saya baca buku itu, memahami diri saya siapa, what am I good at, what am I not so good at, ternyata diam-diam saya mempunyai talenta itu untuk membantu orang dan menginspirasi orang in business gitu. Nah, karena kebetulan memang saya lahir di keluarga bisnis gitu. Dari umur 7 tahun sebenarnya kalau mau ditarik lagi, saya sudah diajarin ngitung uang gitu. Jadi mungkin dari sana kali ya saya terobsesi dengan belajar. Saya belajar manajemen, belajar tentang marketing, belajar tentang macam-macam lah gitu di university. Oke, Coach Ben, bicara bisnis, ada nggak sih bisnis yang Coach Ben kelola di Bali ini, Coach? Ya ini, Daily Baguette. Oh iya? Friends Authentic Bakery. Dan croissantnya Top Marco Top. Waduh, jadi penasaran saya Coach sama menunya Nah, dari ini dia. Daily Wah, Baguette bagus. Saner. Wah, Yes, terima kasih. wow. Wow. Yes. Looks so yummy. Assortment croissant, all kind of croissant. Yes. Asli Prancis. Thank you. Oke. Yes. Oke, ini adalah menu utama dari Daily Baguette. Tuh. Sobat DM, sekarang kita sudah berada di BPR Lestari Sanur, di mana BPR Lestari adalah BPR nomor 1 terbesar di Bali. Kita akan melihat seberapa keren ini BPR Lestari Sanur. Masih bersama Coach Ben. Coach Ben, seru banget. Kita tadi sudah menikmati menu-menu dari Daily Baguette yang luar biasa enak banget, Coach. Gitu. Kurang banyak kayaknya. Kurang kayaknya, nanti kita lanjut lagi ya Coach ya gitu ya. Dan kita akan lanjutkan sekarang bicara tentang bisnis. Yes. Ya, biar lebih deep lagi gitu ya Coach ya. Nah menurut Coach Ben sendiri, sebenarnya untuk menjadi seorang pebisnis tuh tahap awal tuh apa aja sih yang dibutuhkan Coach? Ya, tahap awal itu kita harus punya sebuah obsesi. Ya, dan obsesinya adalah sesuatu yang di luar dari kepentingan pribadi. Jadi ada yang sifatnya pribadi, which is personal, ada yang sifatnya impersonal atau buat orang lain gitu. Iya. Jadi bisnis-bisnis besar adalah orang-orang yang memecahkan masalah bagi orang lain gitu. Dan akhirnya karena dia memecahkan begitu banyak masalah bagi orang lain, termasuk customer dan marketnya, maka bisnisnya menjadi bisnis-bisnis yang sangat-sangat luar biasa besar. Wah, jadi bisnis itu nggak simpel ya Coach ya. Kompleks banget ya, dan itu nggak bisa kita bahas hanya dalam waktu 1-2 jam, 1-2 hari ya Coach ya. Gitu. Coach Ben, Yes. bisnis di mata Coach Ben itu seperti apa sih Coach? Bisnis ya? Iya. Bisnis ini unik sebenarnya. Ya. Oke. Tapi ada satu yang pasti. Apa itu Coach? Yang pasti bisnis bukan
pengen yang bening-bening tapi kantong kering. Untungnya buat yang pengen bening-bening tapi kantong kering, jangan bikin bisnis. Oke. Ya. Coach Ben kenapa mengambil ranah business coach? Yes. Jadi gini, ternyata banyak sekali saya melihat para pemilik bisnis itu yang gagal, yang tutup. Oke. Ya. Dari bisnis yang dirintis kakek saya itu 70% gagal. Jadi dari 10, 70%-nya tutup gitu. Dan ada sebuah riset juga dilakukan oleh lembaga di Amerika. 5 tahun pertama 83% bisnis gagal. 5 tahun pertama. Yes, dan 10% dan 10 tahun pertamanya hanya 4% yang sukses. Lebih berkurang lagi. Dan ini sebelum pandemik ya. Iya. Setelah pandemik saya nggak tahu seperti apa gitu. Jadi artinya tingkat kegagalan bisnisnya cukup tinggi. Gitu. Nah, saya pun dulu salah satu bisnis yang saya lakonin di Australia juga sempat gagal juga gitu. Padahal omsetnya gede, penjualannya keren, tapi ternyata saya buntung gitu. Nah, kalau saya ingat-ingat ternyata yaitu bisnis itu tidak semudah yang orang pikir gitu. Jadi ada pepatah begini, it's easy to open up a business, but it's hard to keep it open. Iya, setuju. Jadi mudah untuk membuka bisnis, apalagi zaman now gampang banget, permodalan lah, banyak sekarang support dari sana sini, ya kan. Tapi untuk memaintainnya, like anything in life, gitu ya, gampang. Maksudnya kita untuk mendapatkan sesuatu itu lebih mudah daripada mempertahankannya. So it's in business, there's that titik buta namanya, blind spot. So it's like kita punya something behind our head. Siapa kira-kira yang bisa membantu kita? Oke, jadi dari situlah seorang Coach Ben hadir ya untuk melihat blind spotnya para pengusaha itu. Betul. Iya. Ada tantangan yang menarik nggak Coach selama Coach Ben itu menangani usaha-usaha dari para pebisnis yang ternyata bukan pebisnis kacangan gitu Coach? Yeah. Karena saya memulainya dari when I was in 20s gitu ya. When I was younger gitu ya. Sekarang juga still young gitu, tapi I was younger. Masih kelihatan gitu. Coach, 20 tahun kayaknya. Amin. Lebih muda. Mungkin awalnya karena kurang pengalaman, sedangkan bisnis yang saya tangani umurnya udah 20 tahun, 25 tahun. Umurnya juga, umur pemilik bisnisnya jauh di atas saya gitu. Awalnya tantangannya lebih bagaimana meyakinkan mereka bahwa that I can help them. Itu aja sih. Tapi pernah nggak Coach ketika Coach menangani bisnis ternyata tidak ada perubahan sama sekali Coach? Ada. Oh ada Coach ya? Ada. Terus bagaimana feedback dari orang yang sudah mempercayai Coach sebagai business coach? Ada, karena sukses itu dua belah pihak. Sama seperti dalam perkawinan gitu, ya kan? Jadi dua belah pihak. Bahasa Inggrisnya tutu tango namanya. Tutu tango itu artinya. Kayak apa itu Coach? Tutu tango itu artinya sukses, bahagia, harmonius itu membutuhkan dua belah pihak. Sama seperti seorang atlet ingin juara. Kalau dia gagal juara, apakah itu salah pelatihnya? MU kemarin nggak juara, misalnya, apakah salah pelatihnya? Madrid, kita tahu lah, in sporting arena juga dia banyak kasus-kasus di mana mereka kalah gitu. Nah pertanyaannya adalah siapa yang disalahkan ketika kalah gitu, right? Itu pertanyaan semua orang kayaknya. Jadi kita misalnya, contoh misalnya kita gagal diet gitu, gagal kurus, gagal kaya gitu. Siapa yang mau kita salahkan? Tipsnya kayaknya yang salah. Right? Nah seringkali kita menyalahkan hal-hal di luar kita, ya kan? Oh si ini, si itu, si ini, si itu gitu. Mungkin juga dulu waktu kita sekolah ketika kita dapat nilai jelek kita salahin gurunya gitu. Benar. Karena soalnya terlalu sulit. Benar. Yang dikeluarkan adalah hal-hal yang nggak pernah diajarkan. Kita develop itu namanya excuses mentality dari kecil gitu. Jadi ketika saya tidak mendapatkan hasil yang diinginkan, itu sebenarnya yang perlu dilakukan adalah evaluasi gitu. Bisa juga salah saya, bisa juga salah yang dilatih, bisa juga memang industrinya bermasalah. Gitu.
That's why mereka membutuhkan coach. Oke. Maybe there's something yang mereka nggak lihat. Iya, benar-benar. Jadi itu coach hadir untuk benar-benar bisa mendampingi mereka, coach Yes, jadi bukan menggurui, ya. tapi lebih bagaimana menciptakan pencerahan. Jadi a transfer of skill itu adalah training gitu. Coaching is the application of skill. Jadi dua hal yang berbeda. Iya. Artinya tugas yang lebih berat adalah meng-coach ya, coach ya. Dua-dua berat sih. Sama-sama berat. It's just fungsinya berbeda. Oke. Karena coaching tanpa training nggak jalan juga gitu. Jadi saling berhubungan ya, coach ya. Yes, coaching itu sebenarnya additional ya. Coaching itu adalah ilmu tambahan agar melengkapi training gitu. Jadi dia nggak bisa dipisahkan. Iya. Boleh nggak coaching aja, nggak perlu training nggak juga. Boleh nggak training, nggak boleh coaching nggak. Jadi dua ini apa ya? Jadi satu kesatuan ya, coach Iya. ya. Karena ketika orang hanya di training tapi dia ternyata Mungkin tidak kayak di coaching. kalau Anda suka masak tuh garam gula kali. Oke, iya. Kalau garam aja asin ya, coach. Kalau gula aja kemanisan nantinya. Bisa sih, Iya. cuman nggak enak. Iya, kurang gurih kalau orang bilang kalau dimasakan itu, coach ya. Iya, benar, coach. Apa sih, coach, angka 10 bagi coach Ben itu kok kayaknya image atau identik banget coach Ben itu dengan angka 10. 10 kali gitu. Ada Ya, saya cuma ngebayang aja kalau misalnya saya ajak teman-teman audiens ini yang menonton membayangkan uangnya bertambah 1 nolnya gitu, rasanya gimana kira-kira? wow, langsung Coba bayangkan. Rekening di banknya tahu dong berapa kan? tahu. Tambah 01 gitu, rasanya gimana? Melayang, coach. Itulah Fly high. itulah alasan kenapa menurut saya 10 kali. Oke. 10 kali gitu. Jadi itu untuk mensugesti kita bahwa ketika kita bisa menambah 10 kali lipat, Iya. itu apa yang Nggak banyak sih, cuman 1 nol aja. tambah 01 aja tapi dampaknya luar biasa. Tapi nolnya yang di depan ya, bukan yang setelah koma ya. Keren banget bicara tanggal 10 dengan menambah angka 0 aja kita udah beda rasanya, coach. Iya. Itu kenapa coach Ben selalu mengatakan 10 kali lipat. Yes. Gitu kan. Menarik banget Sobat DM, dengan menambahkan 0 aja itu feel-nya kita jadi berbeda ya. Jadi pastikan nanti kalau kita punya usaha gitu ya, bisa menaikkan angka 0 atau menambah angka 0 aja di rekening kita. Kita bisa dikatakan bahwa kita berhasil untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu bisnis kita. Sobat DM, itu tadi kita sudah bersama Coach Ben membahas bagaimana sih sosok seorang Coach Ben. Ternyata Coach Ben yang memiliki background dari keluarga yang pebisnis yang ternyata dari 10 bisnis 70%-nya gagal, tapi itu membuat peluang untuk seorang Coach Ben untuk menjadi seorang business coach yang bisa membantu para pengusaha untuk lebih growth bahkan 10 kali lipat dari omset sebelumnya. Keren banget, kita akan ketemu lagi nanti sama Coach Ben di program yang lainnya yang akan membahas mengenai business scandal, the dark side of business and success. Seperti apa? Pantengin terus Dapat Media. Coach Ben, terakhir. Coach. Closing statement ataupun pesan yang ingin diberikan untuk Sobat DM. Ya, bisnis adalah sesuatu yang sangat mulia. Narasinya adalah bagaimana kita bisa membantu orang untuk sukses. And if you help many people succeed, maka Anda juga akan sukses. Bahkan suksesnya 10 kali lipat. Thank you Coach Ben, terima kasih banyak, luar biasa sekali ini. Pokoknya Yes. kita selalu berharap bahwa apapun yang kita kerjakan sesuai dengan pattern-nya. Yes. Dan tentunya dengan adanya pendampingan seperti Coach Ben lakukan itu, omset kita bisa naik 10 kali lipat. Luar biasa. Sobat DM, kita akan ketemu lagi di episode-episode berikutnya, tentunya dengan narasumber yang sama kerennya, sama hebatnya, dan bahasan-bahasan lainnya. Ketemu lagi kita di Open the Secret.